Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan produk kewirausahaan kami yang bernama Babon Calzone. Babon Calzone ini adalah salah satu produk pizza yang kita kreasikan dengan bentuk yang baru, menghadirkan rasa yang mewah dengan tampilan yang berbeda. Di dalam pembuatan produk ini, kita beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Inggit Listi Tri Rahmadianti, yang kedua Dian Budi Lestari, yang ketiga Devika Febi Nurman Pradina, yang keempat Septian Yoda Pratama, dan yang terakhir adalah Dwiki Prakoso. Jadi Babon Calzone ini sendiri adalah salah satu cemilan yang berbahan dasar tepung terigu yang diberi isian saus dicampur dengan sosis. Dan Babon Calzone ini sendiri cocok untuk lidah anak muda saat ini. Nah, dinamakan Babon Calzone itu karena diambil dari singkatan Bandung Bondowoso Calzone yang merupakan pizza khas dari Italia. Nah, dengan hadirnya makanan siap saji ini, kita berharap untuk memudahkan konsumen untuk menikmati makanan yang bisa diolah kapan saja. Nah, dengan harga yang tidak terlalu mahal, kualitas rasa yang enak, dan manfaat makanan yang menyehatkan sangat membantu penjualan dari Babon Calzone ini sendiri. Dengan peluang bisnis pizza goreng yang secara umum menguntungkan, untuk itu kami menghadirkan olahan Babon Calzone yang mudah matang dan olahan yang belum matang. Dalam penjualan produk kali ini, kami menemui beberapa faktor. Yang pertama adalah keunggulan dari produk. Nah, kami menawarkan suatu produk makanan sehat yang harganya itu ekonomis dan memiliki varian rasa yang berbeda dari pizza-pizza pada umumnya. Nah, kemasannya pun menarik dan dapat digunakan lagi, serta rasa yang lezat tanpa pengawet, tanpa pewarna makanan, dan tentunya tidak membahayakan konsumen. Yang kedua adalah kreativitas. Nah, kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah pizza yang divariasikan dengan bentuk makanan siap saji beku yang berbeda dengan bentuk pizza pada umumnya. Kemudian diberi isian sosis dan saus sehingga menarik para konsumen. Nah, bahan baku pembuatan Babon Calzone ini sendiri tersedia di banyak tempat dan mudah didapat serta harganya yang terjangkau. Nah, peluangnya adalah sangat besar karena banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi snack dan jajanan, karena jajanan dan gorengan dapat mudah mengenyangkan perut serta praktis dibawa kemana-mana. Dengan adanya Babon Calzone ini akan menambah variasi snack dan jajanan dan menawarkan cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini, yaitu tentang perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis Babon Calzone pizza goreng ini yaitu dengan sasaran konsumen seluruh masyarakat ya, dari segala usia. Kami juga mempunyai rumah produksi yang siap didatangi siapa saja dan siap untuk menerima pesanan. Untuk itu kami juga promosi di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Hal ini kami maksudkan untuk mempermudah konsumen untuk melihat produk kita dan melakukan pemesanan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada studi kelayakan. Yang pertama ada lokasi. Pembuatan Babon Calzone pizza goreng ini dilakukan di rumah salah satu kelompok kita, yaitu di Jiwan, Kabupaten Madiun. Nah, lokasi ini sudah kami atur dan cukup strategis juga karena dekat dengan jalan raya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Selain menggunakan ruang produksi, kami juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Semua sarana ini dilengkapi dengan prosedur atau tata cara membuat Babon Calzone. Nah, untuk selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia ya. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang tersedia terdiri dari 5 orang yang bertanggung jawab sebagai satu manajer, bendahara, penanggung jawab produksi, dan bagian pemasaran. Setiap sumber daya manusia yang kami miliki memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dan sudah ditempatkan di tempat yang tepat. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi produk. Nah, promosi produk bisa dilakukan secara manual atau mulut ke mulut. Ini juga penting karena jika sudah mulut ke mulut berarti konsumen sudah mencoba dan merasakan secara real rasa yang sudah
sudah diberikan kepada konsumen dan dengan menggunakan sarana media sosial juga, misalnya Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, yang kedua, memberikan potongan harga 10% pada pembelian grosir. Pembelian grosir minimal 10 biji sebelum kalzon. Nah, ini dimaksudkan untuk mungkin ada yang tertarik dengan produk kita dan ingin menjualnya lagi atau menjadi reseller. Nah, seperti itu. Kita akan memberikan potongan harga 10% pada pembelian grosir. Untuk selanjutnya yaitu memberikan promo, pembelian, dan giveaway. Promo dan giveaway berlaku setiap event khusus yang diadakan oleh Presiden Babon Kalzon. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menyebutkan analisis produk dari Babon Kalzon ini. Di dalam analisis produk terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Di dalam faktor internal terdapat kekuatan dan kelemahan. Sedangkan di dalam faktor eksternal terdapat peluang serta ancaman. Selanjutnya, saya akan memaparkan kekuatan dalam produk kami, di mana keunggulan produk dan kreativitaslah yang menjadi komponennya. Nah, dalam keunggulan produk, kami menawarkan suatu produk makanan sehat dengan harga yang ekonomis dan memiliki varian rasa yang berbeda dari pizza yang biasa dikenal masyarakat, serta rasa yang lezat dan tanpa pengawet makanan ataupun pewarna makanan yang membahayakan konsumen. Di dalam kreativitas, kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah pizza yang divariasikan dengan bentuk makanan siap saji beku yang berbeda dengan bentuk pizza pada umumnya. Kemudian diberi isian saus sosis sehingga menarik para konsumen. Dalam kelemahan, kami belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha ini, serta kurangnya sumber daya manusia dalam memproduksi Babon Kalzon ini. Banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi snack dan jajanan membuat Babon Kalzon ini menjadi suatu ide usaha yang menguntungkan. Karena selain mengenyangkan perut dan praktis dibawa kemana-mana, Babon Kalzon ini menawarkan cita rasa yang baru bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan yaitu keacuan konsumen, karena terkadang masyarakat itu kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan alami dan tanpa bahan pengawet. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, saya akan memaparkan rencana pengembangan produksi dari produk kami. Terdapat 3 rencana di dalam rencana pengembangan produksi dari produk kami. Yang pertama yaitu rencana jangka pendek. Karena kita baru memulai usaha ini, maka dalam produksi kami memproduksi dengan membuat restock sebanyak 30 bungkus per harinya dan dapat dipesan melalui via online dengan menggunakan WhatsApp dan Instagram atau sosial media lainnya, dan kita membuat sesuai pesanan untuk menjaga kualitas produk kami. Yang kedua yaitu rencana jangka sedang. Nah, pada tahap ini, kami ingin mengembangkan olahan pizza dalam bentuk makanan siap saji beku dan juga dalam produksinya kita akan pasarkan seperti di bazar-bazar yang diadakan di Car Free Day. Selanjutnya yang ketiga yaitu rencana jangka panjang. Untuk prospek jauh ke depannya, jika usaha ini mengalami kesuksesan dan terus ada perkembangan, kami ingin membuka cabang-cabang di daerah lain dan juga mendirikan suatu outlet yang di dalamnya mempunyai menu berbagai macam olahan masakan yang bertemakan pizza, dengan membuat ciri khas tersendiri agar konsumen tidak bosan dengan olahan pizza. Setelah rencana pengembangan produksi, saya akan memaparkan jadwal kegiatan dari pengolahan produk kami, di mana dalam minggu pertama kita mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan serta uji coba untuk pembuatan produk kami. Dan dalam minggu kedua kita adakan promosi serta pemasaran. Nah, dalam minggu yang ketiga kita
membuat laporan kegiatan usaha, serta kita adakan evaluasi. Saya Dian Budi Lestari, NIM 1802101008, akan menjelaskan tentang pembiayaan produk. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Gaji pegawai, jumlah 5, harga satuan 30.000, total nilai 150.000. 2. Transportasi, jumlah 5, harga satuan 10.000, total nilai 50.000. Jadi, total biaya tetap adalah Rp200.000. Selanjutnya, biaya variabel dalam satu kali produksi. 1. Tepung terigu protein sedang, jumlah 1 kilo, harga satuan 15.000, total biaya 15.000. 2. Tepung terigu protein tinggi, jumlah setengah kilo, harga satuan 10.000, total biaya 5.000. 3. Minyak goreng, jumlah 1 kilo, harga satuan 12.000, total biaya 12.000. 4. Garam, jumlah 1 bungkus, harga satuan 1.500, total biaya 1.500. 5. Gula pasir, jumlah 1/4 kilo, harga satuan 12.000, total biaya 3.000. 6. Vermipan, jumlah 1 bungkus, harga satuan 5.500, total biaya 5.500. 7. Margarin, jumlah 1 bungkus, harga satuan 6.500, total biaya 6.500. 8. Tomat, jumlah 1/4 kilo, harga satuan 8.000, total biaya 2.000. 9. Sosis, jumlah 1 bungkus, harga satuan 8.000, total biaya 8.000. 10. Merica, jumlah 2 saset, harga satuan 1.500, total biaya 3.000. 11. Keju, jumlah 1 saset, harga satuan 7.000, total biaya 7.000. 12. Bawang putih, jumlah 1/4 kilo, harga satuan 18.000, total biaya 4.500. 13. Mayonnaise, jumlah 1 bungkus, harga satuan 8.500, total biaya 8.500. 14. Wadah box plastik, jumlah 30 pitch, harga satuan 1.000, total biaya 30.000. 15. Stiker, jumlah 5 lembar, harga satuan 5.000, total biaya 25.000. Jadi, jumlah biaya variabel dalam satu kali produksi adalah 136.000. Selanjutnya, analisis biaya. TVC atau biaya variabel total sebesar 200.000. TFC atau biaya tetap total sebesar 136.000. Mencari biaya total atau TC sama dengan TVC ditambah TFC sama dengan 200.000 ditambah 136.000 sama dengan 336.000. Jadi total biayanya sebesar 336.000 rupiah. Harga jual. Harga jual rata-rata sama dengan biaya total dibagi jumlah produksi. Sama dengan 336.000 dibagi 30 sama dengan 11.200. Atau bisa dibulatkan menjadi 12.000. Jadi harga jual per unit rata-rata sebesar Rp12.000. Keuntungan rata-rata atau mencari TR sama dengan P kali Q sama dengan 12.000 dikali 30 sama dengan 360.000. Mencari keuntungan sama dengan TR dikurangi TC sama dengan 360.000 dikurangi 336.000 sama dengan 24.000. Perhitungan BEP sama dengan total biaya dibagi jumlah harga jual rata-rata sama dengan
336.000 dibagi 12.000 sama dengan 28 biji. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1. Tepung terigu protein sedang. 2. Tepung terigu protein tinggi. 3. Minyak goreng. 4. Sosis. 5. Margarin, vermipan. 6. Air dan keju cheddar. Cara pembuatan pizza goreng. Cara pembuatan saus pizza. Pertama, rebus tomat sampai matang lalu hancurkan. Lalu tumis bawang putih dengan margarin. Masukkan halusan tomat tadi, lada, garam, gula, dan irisan sosis pada tumisan bawang tadi. Lalu aduk sampai mengental. Yang kedua, cara pembuatan roti pizzanya. Campurkan tepung terigu, protein sedang, dan protein tinggi, garam, gula, margarin, vermipan, dan air sedikit demi sedikit. Uleni sampai kalis. Jika masih lengket, tambahkan tepung terigu. Diamkan adonan dan tutup menggunakan kain selama 15 menit. Setelah didiamkan, uleni adonan lagi agar mengempis. Cetak adonan menggunakan cetakan pastel agar lebih mudah. Masukkan isian pizza tadi ke dalam cetakan pastel, lalu goreng dengan api sedang sampai kecoklatan. Sajikan saat masih hangat. Untuk mengetahui tutorial pembuatannya, silahkan cek video berikut ini. Tutorial ini hanya untuk 1 kali adonan saja ya, tidak sesuai dengan jumlah produksi kami. Bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram tepung terigu protein sedang, 75 gram tepung terigu protein tinggi, 3 sendok makan mentega, garam dan gula, minyak goreng, tomat, sosis, bawang putih, lada hitam secukupnya, setengah sendok makan ragi, dan keju cheddar. Di sini saya akan rebus 3 buah tomat untuk mempermudah dalam pengelupasan kulitnya. Setelah dirasa cukup, angkat dan masukkan tomat ke dalam air. Mulailah untuk mengupas kulitnya satu persatu. Langkah yang kedua adalah blender ketiga tomat tadi sampai halus. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya. Selanjutnya, geprek bawang putih dan cincang bawang tersebut. Langkah selanjutnya, tumis margarin ke dalam teflon dan masukkan tomat yang sudah di blender tadi. Jangan lupa untuk memasukkan bawang putihnya ya. Sambil menunggu saus mendidih, iris sosisnya menjadi kecil-kecil. Lalu masukkan garam, masukkan gula, dan lada hitam secukupnya. Setelah mendidih, masukkan sosis yang sudah diiris, aduk sampai mengental. Langkah selanjutnya, mari kita buat adonan pizzanya. Untuk menjaga bersihan, kita memakai sarung tangan steril dari Matrix. Tapi jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu dan jangan gunakan kembali ketika kita sudah melepasnya. Pertama-tama masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Saya pakai segitiga biru. Lalu masukkan 75 gram tepung terigu protein tinggi, cakak lembar. Aduk, aduk, aduk. Langkah selanjutnya adalah masukkan setengah sendok makan ragi bubuk. Aduk lagi.
Masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Masukkan air sedikit demi sedikit sampai adonan bisa diuleni. Uleni dengan sabar dan tekun sampai adonan menjadi kalis. Seperti ini ya. Nah, sekarang tunggu adonan mengembang dengan cara menutupnya dengan kain dan tunggu selama 30 menit. Nah, jika sudah, tonjok adonannya biar mengempes dan anginnya keluar. Kita ambil sedikit demi sedikit dan pipihkan menggunakan gilingan. Karena di sini kita tidak mempunyai gilingan, kita pakai apapun yang penting menjadi pipih adonannya. Setelah adonan menjadi pipih, taruh adonan tadi ke cetakan pastel. Masukkan sausnya ke dalam adonan. Rapikan pinggirnya agar tidak bocor pada saat digoreng. Nah, saat sudah jadi semua, kita panaskan minyak goreng, lalu kita masukkan pizzanya satu persatu ke dalam penggorengan. Jangan lupa pakai api kecil ya. Goreng sampai mengeras dan setengah matang. Lalu, angkat dan tiriskan. Nah, babon calzone siap dikemas. Dan inilah packagingnya. Ini babon calzone yang sudah digoreng. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you.